Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu kembali dengan Bu Lina dalam pelajaran seni batik kelas 4. Nah, di sini Bu Lina akan sedikit menjelaskan tentang pengertian batik dan jenis-jenis batik yang ada di Indonesia. Yang pada minggu lalu sudah kalian kerjakan tugas-tugas untuk yang pertama, yaitu tugas pada bulan Juli. Nah, karena kita menghadapi ulangan harian bersama, di sini Bu Lina ingin mengulang kembali tentang pelajaran seni batik. Baiklah anak-anak, kita mulai ya tentang seni batik kelas 4. Yaitu pengertian batik. Batik, jika kalian buka kamus, nah di Wikipedia itu sudah ada pengertiannya. Batik merupakan kain bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menerapkan malam pada kain itu. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki kekhasan. Jadi batik itu khas dan yang jelas memerlukan malam yang digoreskan pada kain. Nah, ada juga pengertian lain tentang batik, yaitu batik adalah ragam pola, ragam hias atau lukisan ekspresif pada kain yang dibuat dari bahan lilin atau malam dan pewarna atau naptol menggunakan canting dengan teknik rekalatar. Jadi, membatik adalah kegiatan mewarnai kain dengan membuat motif tertentu dan diproses melalui pelilinan dengan alat yang disebut canting. Jadi, yang namanya batik itu satu pasti menggunakan malam, yang kedua menggunakan canting. Nah, itu ya yang diingat ya. Oke, selanjutnya kita lihat batik itu karena perkembangan zaman ada berbagai macam jenis. Nah, sekarang yang akan kita pelajari adalah jenis batik menurut cara pembuatannya. Yang pertama adalah batik tulis. Nah, yang Bu Lina sajikan dalam gambar ini adalah batik tulis. Kalau batik tulis, kita sudah menyediakan kain. Di atas kain itu biasanya sudah kita berikan pola atau sudah kita gambari dulu pakai pensil. Setelah itu kita kasih malam atau lilin. Nah, digoresin malam atau lilin. Nah, setelah itu baru nanti proses pewarnaan. Itu batik tulis. Batik yang diakui oleh dunia sebagai budaya asli Indonesia. Oke, yang pertama batik tulis. Sekarang yang kedua adalah batik jumputan. Kalau batik jumputan ini prosesnya akan lebih cepat daripada batik tulis. Kalau batik tulis kan harus dipola, harus di malam, nanti baru pewarnaan. Nah, kalau batik jumputan, nah tinggal ini kain, terus kita lipat-lipat, terus atau kita kasih karet, atau kita kasih rafia. Di dalamnya bisa dikasih batu, di dalamnya juga bisa dikasih neker, nah atau lain-lain. Nah, setelah itu tinggal aja dicelupin satu warna. Nah, nanti bagian yang diikat itu akan jadi warna putih. Nah, yang tidak tadi ya akan berwarna sesuai warna yang kita kehendaki. Yang kedua, batik jumputan. Selanjutnya ya, yang ketiga. Yang ketiga adalah batik printing. Jadi batik printing itu batik yang dicetak. Jadi sudah ada cetakannya. Ada yang kalau di sekolah nanti kalau kalian belajar batik cetakannya masih kecil-kecil. Jadi seukuran tangan kita. Nah, tapi ini yang Bu Lina sajikan gambar batik printing yang ada di pabrik. Jadi kainnya putih, tinggal digelar pada suatu papan. Setelah itu, nah diwarnai atau dicap atau di print. Nah, sesuai warna yang dikehendaki. Yang ketiga, batik printing. Sekarang selanjutnya ya. Yang keempat adalah batik Prada. Nah, ini adalah contoh batik Prada. Batik Prada itu batik yang
ada sentuhan warna-warna mengkilat atau keemasan. Jadi sudah ada batik, terus dikasih sentuhan-sentuhan warna yang mengkilat biar kelihatan lebih halus, lebih mewah. Itu yang ketiga adalah batik Prada. Oke. Sekarang kita lanjut ke pengertian jenis batik berdasarkan teknik pembuatannya. Beberapa tadi sudah Bu Lina jelaskan di depan, tapi untuk lebih jelasnya lagi kita simak ya yang selanjutnya ya. Nah, batik tulis dibuat dengan cara manual, artinya seseorang menuliskan atau melukiskan cairan malam pada kain sesuai dengan motif yang diinginkan dengan tangan satu persatu. Jadi benar-benar dengan tangan pembatiknya. Kalau batik tulis berarti harus kalau kainnya 2 meter, 3 meter, ya sepanjang kain itu kena sentuhan tangan pembatiknya. Itu batik tulis. Selanjutnya, batik jumputan. Batik jumputan dibuat dengan teknik celup ikat. Jadi kain diikat, dicelup. Kayak gitu ya. Batik celup ikat, perintangannya adalah tali. Jadi yang merintangi itu bisa tali, bisa karet, gelang, atau bisa rafia, atau lain-lain yang bisa untuk mengikat sehingga ikatannya itu tidak lepas. Setelah mengikat kain dengan pengikat tertentu, kemudian dicelupkan ke pewarna yang dikehendaki. Itu namanya yang kedua batik jumputan. Yang ketiga, batik printing. Nama lain batik printing itu juga batik cap atau batik cetak. Batik cetak dibuat dengan teknik cetak. Alat cetak atau stempel ini digunakan sebagai pengganti canting. Jadi kalau canting kan kecil, prosesnya pasti lama. Nah, untuk mempersingkat proses, nah ada teknik lain yaitu dengan stempel, dengan cap atau dengan alat cetak. Nah, itu untuk yang ketiga. Sekarang yang keempat, batik Prada. Batik Prada adalah jenis kain batik yang dilapisi dengan warna emas. Batik Prada sangat berkembang di Palembang, Jawa Tengah, dan Bali. Kain batik Prada biasanya dipakai untuk kostum tari dan pakaian tradisional. Nah, karena tekniknya itu lebih lama lagi, ada sentuhan warnanya yang lebih mengkilat. Nah, jadi butuh waktu lebih lama lagi. Itu untuk pembuatan batik Prada. Nah, ini adalah gambar-gambar batik yang Bu Lina sajikan. Yang kemarin kalian sudah mencoba mencari apa yang tersedia di rumah kalian. Nah, diingat-ingat ya, apa bedanya batik tulis, apa bedanya batik cap, printing, dan batik Prada. Terima kasih sudah mengerjakan tugas pada minggu lalu. Dan untuk sekarang, silahkan kalian persiapkan ulangan harian seni batik dengan sebaik-baiknya. Terima kasih anak-anak udah menyimak video ini. Tetap ikut melestarikan warisan leluhur Indonesia. Terima kasih dari Bu Lina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.